Hello, saya Charles Dowding di kebun saya di Somerset, Britannia Raya. Kebun organik tanpa olah tanah di mana saat ini saya menanam di sepertiga ekar. Itu sekitar 1,300 meter persegi dan saya menanam cukup banyak sayuran untuk dijual serta menulis tentangnya dan mengajarkan cara menanamnya. Saya selalu menjadi petani sayur komersial sejak tahun 1982 ketika saya mulai. Itu sudah 40 tahun sekarang. Dan di video ini, saya akan berbagi dengan anda beberapa wawasan yang saya dapatkan selama waktu itu tentang masalah, kesulitan dan juga kebahagiaan menanam sayuran untuk dijual, proses menjualnya, seberapa berharga pekerjaan ini, dan bagaimana anda mendefinisikan kata berharga itu. Ini membuka banyak sekali pertanyaan, tapi saya ingin memberikan beberapa ide kepada anda. Saya tidak bisa memberikan semua jawabannya, tapi saya bisa memberikan beberapa wawasan. Jadi pada tahun 80-an, pasar berbeda. Dan saya pikir orang-orang sebenarnya makan lebih banyak sayuran pada masa itu. Saya merasa menjual tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah mendapatkan harga yang layak. Saya menanam secara organik. Saya sudah bersertifikat organik saat itu. Dan bahkan sayuran organik, meskipun anda mendapatkan harga premium, kadang-kadang premiumnya tidak terlalu besar. Jadi pada tahun 1990, yang merupakan tahun paling sukses saya, itu setelah 8 tahun menanam dan menjual. Pada saat itu, saya menanam sekitar 7,5 ekar, iaitu 3 hektar lahan. Itu semua di bedeng tanpa digali, entah bagaimana. Itu banyak pekerjaan. Dan penjualan pada tahun itu, jika disesuaikan dengan hari ini, yang kira-kira 2 kali lipat mencapai 105,000 pound, sekitar 130,000 dolar. Itu adalah penjualan kotor. Dan dari situ, biaya utamanya adalah tenaga kerja. Itu memang biaya utama pada dasarnya adalah waktu. Di sinilah metode tanpa olah tanah benar-benar bisa membantu dalam beberapa hal. Ini juga membawa anda ke dalam dunia penjualan ke pasar khusus, sayuran bernilai tinggi. Tapi waktu yang dihabiskan adalah faktor besar. Dan kemudian biaya-biaya lain tentu saja. Dan keuntungan saya itu mungkin memberi saya sekitar 15 pound per jam dalam nilai wang saat ini bisa dibilang. Dan untuk gaya hidup yang menyertainya itu tidak buruk. Tapi saya harus menekankan bahawa saya berada dalam posisi yang beruntung. Saya mewarisi tanah. Saya tumbuh di sebuah pertanian. Tepat di dekat sini sebenarnya. Dan saya punya akses ke tanah gratis. Jadi, anda tahu, saya tidak perlu membayar sewa. Saya tidak punya beberapa biaya overhead. Dan jelas, itu membuatnya lebih mudah. Anda tahu, seringkali tidak sulit untuk memulai. Sekarang saya benar-benar sudah mengurangi skala. Selama bertahun-tahun, saya sudah cukup banyak bepergian dengan pekerjaan saya yang lain. Dan juga, karena banyak alasan, akhirnya saya menetap di sini. Di mana total properti saya sekarang setelah membeli sedikit tanah tahun lalu, saya punya hampir 0,8 hektar. Itu sekitar 0,8 hektar. Dan saya menanam hanya di sebahagian kecil dari itu, iaitu sekitar 0,13 hektar. Dan dari situ, saya mungkin menjual hasil panen senilai sekitar 20,000 pound sterling. Ditambah menghasilkan cukup banyak lagi, yang nilainya juga besar, untuk kursus harian yang kami adakan di sini, serta untuk keluarga dan teman-teman. Dan itu adalah faktor besar dari bisnis ini. Jika anda menyukai pekerjaan ini, anda akan mendapatkan gaya hidup yang luar biasa. Anda memiliki akses ke gaya hidup sehat dan pola makan sehat. Dan itu adalah hal positif yang sangat besar yang sulit diukur secara ekonomi. Namun, mari kita lihat satu sayuran secara khusus, iaitu wortel. Dan saya bisa menggunakan itu sebagai contoh untuk menggambarkan beberapa aspek ekonominya. Saya di sini di antara dua peta. Sayuran yang ditanam 3 bulan lalu, wortel, dan yang dipindah tanam 3 bulan lalu, selada. Inilah tanaman yang menghasilkan sedikit wang. Yang ini tidak. Dan saya akan menjelaskan secara singkat bagian itu. Selada yang kami panen setiap minggu dan kami terus memetik daun luarnya.
Dan kami sudah melakukan itu selama 7 minggu dari satu bedeng ini. Dan itu menghasilkan banyak kilo daun yang bisa saya jual sekitar 14 sampai 15 pound per kilogram. Dan bukan hanya itu harga yang lumayan. Tapi itu berarti kami bisa kembali minggu berikutnya dan memanen lagi. Jadi ini baru tumbuh selama 2 hari. Saya memetiknya saat masih cukup kecil. Dibandingkan dengan misalnya wortel yang sekali panen langsung habis. Itu hanya sekali saja. Sayuran akar apapun Anda panen lalu jual dan setelah itu tidak ada lagi pemetikan ulang. Namun, saya suka menanam wortel dan rasa ekstra dari wortel yang ditanam sendiri bagi saya hampir cukup untuk membenarkannya. Tapi secara ekonomi tidak terlalu bagus jika Anda melakukannya dalam skala seperti ini atau secara manual. Jadi misalnya, musim gugur lalu atau akhir musim gugur, awal musim dingin, kami sedang menaburkan kompos di bedeng ini. Dan jika Anda menghitung waktu yang dibutuhkan untuk membuat kompos, kompos adalah pemberian unsur hara setahun sekali. Itu memakan waktu sekitar 1,5 jam untuk membuat dan menaburkan kompos. Lalu saya menanam benih ini di pertengahan Maret dengan tangan. Saya membuat alur, menaburkan benih di dalamnya. Itu memakan waktu sekitar setengah jam. Dan kemudian ada soal perlindungan. Jadi awalnya mereka diberi kain fleece untuk menjaga kehangatan dan membantu pertumbuhan. Dan sekarang kami menggunakan penutup jaring untuk melindungi dari serangga. Mungkin setengah jam untuk mengurus semua itu. Dan tambahkan lagi setengah jam untuk menyangi dan menyiram. Dan kemudian, panen seringkali menjadi salah satu biaya terbesar dalam hal waktu. Mungkin sekitar 2 jam kerana saya tidak memanen semuanya sekaligus dengan cepat di sini. Kami telah melakukan panen secara selektif. Seperti yang bisa Anda lihat, ada tanaman lain yang sudah tumbuh di sini. Dan ini adalah salah satu cara untuk menambah nilai dan mendapatkan lebih banyak dari lahan Anda. Jadi, ini adalah kubis Brussels yang memulai hidupnya sebagai bibit di tengah-tengah, dikelilingi awalnya oleh wortel. Anda hampir tidak bisa melihatnya. Lalu kami terus mencabut wortel di sekitarnya. Dan itu memang memakan waktu sedikit lebih lama dibandingkan jika Anda hanya mencabut semua wortelnya sekaligus. Dan saya kira ini sekitar 2 jam panen di sini. Mungkin kira-kira totalnya menjadi 5 jam kerja. Dan saya akan menggunakan sebagai patokan apa yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya 15 pon per jam. Ini sebenarnya angka yang agak sembarangan. Kamu tahu, bisa saja sedikit lebih, bisa juga sedikit kurang. Tapi menurut saya, itu memberikan rata-rata yang cukup adil. Dan apakah seseorang bisa hidup dengan 15 pon per jam di Inggris Raya saat ini? Ya, banyak orang bisa. Itu bisa menjadi mata pencaharian ya. Tapi bagaimana kamu mendefinisikannya tergantung. Tergantung pada biaya-biaya lainmu. Tapi meski begitu, kalau kamu punya hipotek atau sewa yang tinggi, 15 pon per jam itu cukup pas-pasan. Jadi, pokoknya kita ambil 5 jam itu, 75 pon sebagai biaya input kalau kamu mau untuk waktu. Dan dengan harga 12 pon per kilo, 1 pon 20 per kilo. Tadi saya agak terburu-buru. Dan mungkin saya dapat 40 kilo dari sini. Itu akan bagus. Mungkin tidak sebanyak itu, tapi itu akan menjadi 52 pon. Jadi nilai penjualannya sudah lebih rendah daripada waktu yang dibutuhkan untuk menanamnya. Dan itu belum termasuk biaya lain jika Anda harus membayar sewa lahan hanya secara umum. Biaya modal dan Anda tahu memasang sistem penyiraman apapun itu. Jadi mari saya beri gambaran kepada Anda. Anda tahu, margin keuntungannya bisa sangat tipis. Tapi jelas, Anda mendapatkan wortel yang sangat sehat dan Anda bisa menikmatinya sendiri. Dan itu adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam menanam. Saya memberikan ceramah pagi ini di sebuah sekolah dasar di dekat sini. Dan saya mencabut seikat wortel lalu membawanya untuk dimakan anak-anak. Dan mereka terkagum-kagum dengan rasanya. Saya rasa banyak dari mereka belum pernah mencicipi wortel seperti ini. Jadi itu salah satu keuntungan tersembunyi yang seharusnya tidak kita anggap remeh. Sekarang saya akan memperluas perspektif dan memberikan beberapa masukan yang baru-baru ini saya terima dari 3 petani sayur lainnya. Para petani sayur yang sudah saya ajak bicara sebenarnya adalah orang-orang yang pernah datang ke sini untuk magang atau mendapatkan pengalaman kerja. Dan sangat menyenangkan bisa mengenal mereka. Dan kami tetap berkomunikasi sejak saat itu. 2 orang di Jerman, 1 di Inggris.
Felix Hoffman adalah magang pertama saya di sini selama 4 bulan pada tahun 2016. Dan kemudian, dia kembali untuk memulai kebun sayur di daerahnya di Jerman, Mannheim, Heidelberg, yang tampaknya merupakan daerah yang cukup makmur. Dan dia menjual paket langganan yang berada di bawah payung CSA, yang berarti pertanian yang didukung komunitas atau Solawi dalam bahasa Jerman. Dan disitulah orang-orang memberikan sejumlah uang di awal untuk 1 tahun penuh ke depan. Jadi para petani sudah mendapatkan penghasilan mereka dan bisa. Itu memungkinkan mereka menutupi semua biaya selama proses berjalan. Mereka juga tahu kondisi keuangan mereka. Tidak ada tekanan untuk menjual. Mereka benar-benar bisa fokus pada proses bertani. Jika anda adalah pelanggan dan ingin membeli sayuran hasil kebun lokal, coba cari secara online untuk CSA lokal. Ini adalah model yang bagus. Dan Felix berhasil. Dia berhasil menjual cukup banyak paket langganan dan dia sejak saat itu dia menjadi petani yang sibuk mencari nafkah meskipun tidak mudah. Jadi sekarang dia sudah punya keluarga muda, 1 anak dan 1 lagi akan lahir, dan dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Dia sedang mempertimbangkan untuk sedikit mengubah gaya hidupnya karena dalam jawaban dari 3 petani yang saya tanyai, kamu tahu bagaimana penjualan sayuranmu berjalan? Apa rasanya? Apakah itu sepadan? Dan ketiganya, ada kesamaan tema yang mencolok. Salah satunya adalah pekerjaan fisik yang berat dan menuntut, agak tak kenal lelah, bahkan sedikit di bulan-bulan musim panas, tidak sepanjang tahun. Yang kedua adalah tingkat komitmen itu dan perasaan. Bisakah saya terus melakukan ini selamanya? Dan yang ketiga, mungkin memikirkan perubahan gaya hidup agar tetap punya cukup untuk dijual, misalnya. Tapi juga mungkin mengembangkan cara lain, hal-hal lain untuk dijual, seperti Felix Zlatkovic, yang juga berasal dari Jerman Tengah dan bekerja sebagai bagian dari koperasi di mana mereka memiliki toko hasil kebun dan menjalankan CSA. Dan dia mengatakan bahawa dia mungkin akan membuat kursus online musim dingin ini untuk dijual kepada calon pekebun sayur komersial. Tentang masalah-masalah ini, persis seperti yang sedang kita bicarakan di video ini. Saya akan mencantumkan tautan ke semua petani ini di deskripsi video agar anda bisa mengetahui lebih lanjut. Dan Lawrence, Jarrett Carr, dari daerah sekitar 100 mil di perbatasan Cornwall dan Devon. Dia punya bisnis yang cukup besar. Tapi dia bilang ini tidak mudah dan dia merasa agak kecewa dengan jumlah waktu dan usaha yang dibutuhkan dibandingkan dengan hasil yang dia dapatkan. Dia sangat menikmatinya, tapi selalu ada tanda tanya. Kamu tahu, mau ke mana selanjutnya? Dan kamu memang harus punya beberapa jalur penjualan. Jadi, perhatikan aspek-aspek dalam menjual sayuran itu. Lakukan riset terlebih dahulu sebelum kamu berkomitmen untuk membeli atau menyewa lahan dan memulai usaha apapun untuk menjual sayuran. Cari tahu apa yang sedang terjadi di daerahmu atau daerah yang kamu rencanakan. Apa saja yang sudah ada di sana. Mungkin kamu bisa menemui para petani, pelajari lebih lanjut tentang pengalaman mereka. Secara umum, saya menemukan bahawa para petani dan pekebun sayur komersial sangat senang berbagi pengetahuan tentang apa yang mereka lakukan. Dan mungkin mereka akan sangat jujur tentang berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Atau apakah mereka malah tidak menghasilkan uang. Itu bisa saja memberi anda ide-ide dan memang cukup spesifik tergantung lokasi. Jadi jika anda melakukan pencarian di internet, anda mungkin akan menemukan seseorang, misalnya seperti Jean-Martin Fortier, yang merupakan petani yang hebat. Dia sangat hebat. Anda mungkin tidak akan bisa melakukan apa yang dia lakukan di tahun pertama Anda. Itu juga sesuatu yang perlu dipikirkan. Dan dia cukup dekat dengan daerah yang cukup makmur di Montreal, Kanada. Tapi kemudian dia pernah bilang ke saya, dia sudah membagikan banyak informasi lewat buku dan kursus. Dan dia juga sudah mengajari banyak petani lain, beberapa di antaranya ada di dekat situ. Dan dia khawatir bahawa kamu tahu, pada akhirnya jumlahnya jadi terlalu banyak. Jadi ada batasan berapa banyak dari kita yang bisa melakukan ini. Sebagian karena sayuran itu termasuk makanan yang agak mewah. Sayuran bukan makanan pokok seperti roti dan bahkan kentang. Kamu tahu, kentang sebenarnya saya hampir tidak menganggapnya sebagai sayuran. Saya punya beberapa kentang yang luar biasa tepat di belakang saya.
Dan itu untuk konsumsi sendiri. Saya tidak menjualnya. Saya benar-benar suka memakannya dan menghargai rasa serta kualitas tambahannya. Tapi harga jualnya, karena lagi-lagi prosesnya sangat termekanisasi, ladangnya besar-besar, jadi sangat rendah. Jadi kamu tahu, saya sarankan jangan menanamnya secara komersial. Tapi sayuran seperti wortel, selada, itu hasil panen yang bernilai lebih tinggi dan tidak semua orang mampu membelinya. Saya benci mengatakan ini, tapi memang kenyataannya begitu, kamu tahu. Tidak ada pasar massal di luar sana yang langsung menunggu hasil panen itu. Dan kadang-kadang kamu perlu melakukan pemasaran yang cukup cerdas. Kami sebenarnya mengadakan kursus akhir pekan di sini, di mana kami membahas aspek menanam sayuran serta cara menanamnya, khususnya dengan metode tanpa olah tanah. Dan ada banyak informasi di internet. Jadi, cuba cari tahu, nikmati prosesnya. Cubalah menanam sendiri. Itu sangat penting. Kamu perlu terjun langsung mengolah tanah. Cari tahu seperti apa rasanya. Cari tahu apakah ini cocok untukmu. Dan bersenang-senanglah dalam prosesnya. Saya harap kamu menikmati sedikit ulasan tentang aspek komersial dari bercocok tanam ini.